Selamat pagi, salam. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini pada jam ibadah yang kedua, Bapak Ibu kita boleh hadir bersama-sama berkumpul di rumah yang kudus ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali masuk dalam ibadah di Jemaat Toraet Labora, kami sambut dengan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kita segera masuk dalam ibadah ini, sebagaimana firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 2 dan ayat yang 4 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Saya undang sekalian untuk sidang jemaat untuk bangkit berdiri sambil kita menaikkan pujian dari NKB nomor 1, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah
yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Mari kita mengaminkan hukum Allah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudaraku, kita telah menikmati kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Seminggu lamanya Ia telah memberkati kita dalam segala hal,
tetapi di balik kasih setia Tuhan itu mungkin kita sudah saling mengecewakan, terlebih lagi menyakiti hati Allah. Untuk itu saat ini kita diberi kesempatan untuk datang di hadirat-Nya, mengaku dosa kita, memohon pertobatan kepada Tuhan. Dan pengakuan dosa saat ini kita akan mengucapkan dan membawa dalam bentuk lagu dari NKB 22, Walau Dosamu Merah. Kita akan menyanyikan secara berhikmah. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi saudara-saudara yang datang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Seperti yang disabdakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyambut berita anugerah ini, kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu. Terima
akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Doa ini kita akan bawa dalam bentuk lagu dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dengan penuh kasih dalam penyembahan kita saat ini, dan sekarang kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nats dan tema Segep Sultra terambil dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Maaf, pembacaannya dari pasal ayat 17 sampai 21, tetapi saya mengambil mulai dari ayat 9. Ayat 9 hingga 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih itu adalah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru melapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 17 menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Segep Sultra, menyaksikan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan. Menyaksikan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kisah di kitab kita sebagai orang Kristen yang sangat terkenal, sesuatu hal yang luar biasa, di mana kejahatan justru dibalas dengan kebaikan. Kejahatan tidak dibalas dengan sebuah dendam kusumat. Saudara-saudara, kita pasti ingat tentang Daud. Ketika dia harus berhadapan dengan rajanya yang sangat terkenal bernama Saul. Saul sangat marah dan membenci Daud karena ketenaran Daud, karena kehebatan Daud. Daud bisa mengalahkan tentara Filistin, bahkan Goliat pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga orang-orang sebangsanya pada saat itu mengeluh-elukan Daud. Katanya, Saul hanya mengalahkan musuh beribu-ribu, sementara Daud berlaksa-laksa. Saudara-saudara, sebagai seorang raja, pasti dia merasa kecewa dan marah pada saat itu. Dan juga ada ketakutan dalam diri Saul pada saat itu. Jangan-jangan dengan ketenaran Saul, kehebatan Saul, dia akan merebut kekuasaan nanti. Dia akan memaksakan merebut pimpinannya menjadi sebuah, dan dia akan menjadi seorang raja pada saat itu. Nah, saudara-saudara, sehingga Saul pada saat itu dengan amarahnya yang luar biasa, dia hendak membunuh Daud. Saul tidak sadar bahwa kemenangan bangsanya pada saat itu oleh karena Daud. Daud setia untuk melindungi Saul pada saat itu dari musuh-musuhnya. Tetapi justru Saul membenci Daud. Akhirnya Daud harus dikejar. Daud harus dibunuh. Itu prinsip Saul pada saat itu, saudara-saudara. Daud harus melarikan diri. Dia melarikan diri bukan karena takut, bukan karena penakut. Tetapi dia menghindari supaya jangan ada pertikaian. Daud tidak mau hal itu, sehingga dia berlari, bersembunyi kemana-mana, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa kali kesempatan bagi Daud untuk memiliki waktu di mana dia bisa membunuh Saul pada saat itu, yang notabene sebagai rajanya. Namun ia tidak memilih untuk melakukan itu. Dan itu, saudara-saudara, mungkin kita ingat bagaimana kisah ketika Daud bersembunyi di sebuah gua di Gunung En-Gedi pada saat itu. Ya, dalam kitab 1 Samuel pasal 24.
Daud sementara bersembunyi dan Saul masuk pada saat itu hendak membuang hajat. Kesempatan bagi Daud. Tetapi kesempatan emas itu tidak digunakan untuk membalas dendam, membunuh Saul. Tetapi dia hanya memotong sepotong baju dari Saul, baju raja. Dan itu membuktikan bahwa ada kesempatan baginya untuk membunuhnya. Tapi dia tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah saudara-saudara saat seseorang berbuat jahat dengan kita, biasanya kita ingin sekali membalas dendam. Mengapa? Sebab kita merasa terganggu, kita terluka. Jika membalas ada rasa kepuasan dalam diri kita. Kan seperti itu. Yo, tunggu Mi, ada waktu nanti. Sabar saja, nanti saya balaskan. Nah, saudara-saudara, namun membalas kejahatan, apakah akan berhenti? Justru tidak, saudara-saudara. Akan melahirkan lingkaran dendam tak berkesudahan. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, Rasul Paulus memberikan saran, memberikan nasihat yang sangat radikal. Berbuat baik kepada musuh. Bukankah kita harus perangi juga? Saudara-saudara, sangat luar biasa dikatakan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yo, kalau orang itu baik, tapi kalau tidak baik, masa semua orang saya perlakukan? Tapi inilah ekstrimnya ajaran tentang kekristenan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di Roma pada saat itu? Kehidupan masyarakat Kristen, umat Tuhan mula-mula pada saat itu penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara, mereka diintimidasi pada saat itu. Mereka tidak mau mempunyai kebebasan untuk melakukan seperti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup. Bahkan juga banyak ajaran-ajaran yang sesat untuk datang memprovokasi supaya orang Kristen melakukan kejahatan, membalas kejahatan yang tidak. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat mula-mula di Roma. Yang pertama, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan kasih tulus ikhlas di sini adalah kasih yang tidak dibuat-buat, palsu, kasih yang tanpa tendensi, kasih yang tanpa maksud tertentu. Jadi bukan berharap bahwa saya mengasihi, oh ya supaya kau kasih saya, tidak. Tetapi betul-betul tulus. Sekalipun mungkin orang itu kita tidak kenal, bahkan orang itu tidak suka dengan kita. Firman Tuhan mengatakan berikan kasih yang tulus. Bahkan dikatakan sini, bencilah yang jahat. Ingat saudara-saudara, baca baik-baik Alkitab, bencilah yang jahat. Jadi di sini bukan membenci orangnya, membenci fisiknya, tetapi kelakuan, perilaku, sifat. Ya, bencilah yang jahat. Nah, kata benci di sini bukan saja membenci perilaku orang yang tidak suka atau yang suka dengan kita, tetapi juga kita membenci perilaku yang tidak baik, yang jahat dalam diri kita. Bukan kita suka, bukan kita senangi. Bukan kita cintai yang jahat dalam diri kita, sehingga kita pelihara kejahatan. Kalau hal itu terjadi, saudara-saudara, itu berarti kita tidak membenci, kita mencintai. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bencilah yang jahat. Baik itu perilaku orang lain yang tidak boleh kita ikuti, maupun kejahatan yang dalam diri kita. Nah, kalau orang tidak mampu untuk membenci kejahatan itu, apa yang terjadi? Kita akan terpengaruh, kita akan melakukan terus-menerus, dan kita akan mencintai kejahatan itu. Saling mengasihi, saling mendahului. Saudara-saudara, kata saling di sini adalah artian timbal balik. Ya, mengasihi bukan bertepuk sebelah tangan. Ya, ada keeratan, ada saling, berarti kedua-duanya. Bukan hanya mereka yang mengasihi kita, tetapi juga kita harus mengasihi. Saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan saling mendahului, itu berarti ada kompetisi.
Saudara-saudara, mendahului, ya, berlomba. Nah, persoalan sekarang adalah ini yang susah dalam hidup orang saat ini, dan tidak sedikit dalam kehidupan orang Kristen. Bodoh amat, masa saya mau tegur dulu dia? Nanti dia tegur saya dong, apalagi saya lebih tua. Wah, apa sih dia? Jangan dong, dia yang harus tegur saya. Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan saling mendahului memberi hormat. Kita tidak perlu pandang siapa orang itu, tetapi kita harus saling, ya, kita harus saling berlomba untuk menghormati orang lain. Kata hormat bukan berarti bahwa kita menaklukkan diri kita terhadap orang itu, tidak. Tetapi kita menghargai orang itu. Sekurang-kurangnya ketemu, selamat malam Pak Penatua, Diaken dan sebagainya, selamat malam Bu, Bapak dan sebagainya. Coba kalau kita lewat saja, atau kita kenal orang itu, biar dia yang tegur saya. Itu berarti kita tidak melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bersukacitalah, berilah rohmu. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam hal ini apa ini? Kerajinan dalam untuk terus berjumpa dengan Allah, untuk terus belajar akan kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mempunyai kerajaan itu, roh kita pasti akan semakin menyala-nyala. Coba lihat orang yang jauh dari persekutuan, yang tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana rohnya? Tapi bagi orang yang mau belajar akan kebenaran Tuhan dan menaklukkan dirinya, pasti rohnya akan selalu menyala. Ada kerinduan, ada sukacita seperti orang haus dan lapar akan kebenaran. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki itu, tidak akan pernah merasa haus dan lapar dengan kebenaran. Karena itu dikatakan jangan. Dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melayani Tuhan itu bukan berarti kita semua harus menjadi penatua diaken. Kalau semua jadi penatua diaken, siapa yang akan jadi anggota jemaat? Melayani Tuhan itu bukan secara verbal harus berdiri melayani, menyampaikan firman Tuhan, tidak. Tetapi kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita, itu adalah melayani Tuhan. Ketika kita melayani sesama kita tanpa pamrih dan tidak mengenal suku, agama, dan ras, itu kita sedang melayani Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia mengajar kita tentang kasih. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus juga mengajarkan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan kehidupan jemaat pada saat itu, ia tetap memberikan semangat, bersukacitalah. Bersukacita. Sabarlah dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kata sabarlah dalam penderitaan ini dalam segala hal atau perkara, sabar ini tidak sama dengan pasrah. Ya, biar saja. Ya. Atau kita bilang pasang badan saja, gitu. Kalau bahasa Toraja bilang maapatanan, apa yang terjadi terserah. Kata sabar itu bukan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, dalam sabar ini adalah dalam ketika kita berupaya, berusaha untuk melewati persoalan, perkara, penderitaan, kita harus sabar. Kita harus sabar menghadapi. Kita harus sabar melalui segala proses itu. Ini yang dikatakan sabar. Bukan sabar itu pasang badan biar menderita, tidak. Tetapi dalam usaha, ketika kita masih mengalami hal itu, kita perlu kesabaran. Sebab dalam hal saudara-saudara sabar seperti ini, di sinilah kita akan melihat sebagaimana kuatnya kualitas iman kita. Kalau saudara-saudara sesuatu instan dalam diri kita, kita tidak akan mampu mengetahui bagaimana kekuatan iman kita. Kan seperti itu. Kalau misalnya kita berdoa, setelah amin langsung dijawab, gampang saja, tinggal berdoa. Toh, seperti itu. Tetapi ada doa kita, saudara-saudara, yang mungkin instan, tetapi ada juga yang mungkin tertunda. Bukan Tuhan sebetulnya tidak mau jawab, tetapi Dia mau melihat kapan waktunya, saatnya, tepatnya Dia akan memberikan hal ini. Dia mau melihat apakah umatku ini sungguh-sungguh tegar dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara,
Ada sesuatu yang Tuhan mau perlihatkan ketika Ia membentuk kita. Dari yang tidak berharga menjadi berharga. Dari yang lemah menjadi kuat. Bukankah seperti itu, saudara-saudara? Ketika kita menghadapi persoalan, kita sedang dibentuk Tuhan. Dan ketika kita melewati, apa yang terjadi? Apakah kita lemah? Tidak. Justru kita akan semakin kuat. Orang kuat, saudara-saudara, itu harus penuh latihan. Seperti binatang toh, kalau mempunyai otot yang kuat, petinju yang kuat, MMA, oh tidak begitu saja, kalau saya mau langsung naik ring, habis kamu. Itu butuh latihan. Seperti itu dalam kehidupan kita. Iman yang kuat itu kita butuh latihan. Dan latihan apa itu? Pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi itu supaya kita kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Di tengah-tengah kehidupan mereka ada orang-orang kudus yang setia melayani di mereka. Karena itu Paulus mengatakan, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kata tumpangan ini luas, saudara-saudara. Bukan hanya tempat kita berikan untuk dia tinggal, tetapi kata tumpangan ini adalah memberi yang patut kita berikan kepada mereka, kepada orang-orang kudus itu. Tapi tidak sedikit orang-orang dalam hidupnya, saudara-saudara, pelit juga. Iya, takut kekurangan, bahkan mungkin takut miskin. Padahal Alkitab mengatakan, berilah tumpangan kepada mereka yang setia, orang-orang yang kudus di sekitarmu. Berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu dikatakan juga, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bapak Ibu, saudara-saudara, hati-hati kita dengan kata kutuk. Ya, kalau dikatakan jangan mengutuk, berarti kita bisa mengutuk sesungguhnya. Tapi Allah tidak mau itu. Allah tidak mau kita mengutuk. Yang justru dia katakan sini, berkati. Ketika mereka tidak suka, tidak senang kepada kita, justru dikatakan jangan kutuk mereka, tetapi berkati. Tuhan memberkati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, artinya apa? Seperasaanlah kamu. Jika orang bersukacita, jangan merusak sukacitanya. Juga sebaliknya, jika orang berduka cita, jangan kamu malah datang bersenang-senang, apalagi membebani orang yang berduka itu. Itulah sebabnya dikatakan menangislah dengan orang menangis. Orang sedang menangis kita tertawa kan lucu. Atau orang tertawa kita sedang menangis kan lucu. Itulah sebabnya dia mengatakan firman ini, seperasaanlah kamu. Apa yang dialami sesamamu, juga itu harus kamu alami. Kamu punya perasaan seperti itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini, kata jangan dalam bacaan ini ada 4. Ayat 11 dikatakan jangan, ayat 18 dikatakan jangan, ayat 17 dikatakan jangan, ayat 19 dikatakan jangan. Kata jangan itu berarti tidak boleh. Kan sama kalau kita ngomong dengan anak kita. Kalau anak kita bilang, Bapak ampun, saya sudah oke, jangan lagi melakukan ya. Itu berarti jangan 2 kali, tidak boleh. Nah, janganlah berpikir, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan berpikiran congkak. Bayangkan saudara-saudara. Belum bertindak saja sudah dilarang kan? Berpikir saja di sini. Baru dalam hati dan pikiran kita meremehkan orang lain. Apalagi mau menindas orang lain, tidak boleh. Ini baru berpikir. Apalagi kalau sudah melakukan, janganlah berpikiran congklak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang itu ada dalam kehidupan kita ketika kita tidak sadar menghadapi berbagai hal, apalagi ketika orang meremehkan kita. Mungkin bukan perkataan, tetapi dalam hati saja kita sudah congkak. Kita sudah berkata, belum tentu kau lebih pintar daripada saya. Apa sih kamu dan sebagainya. Baru berpikir saja jangan.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini yang susah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang susah. Tetapi mau tidak mau, sebagai orang Kristen, kita harus mengimani ini dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan sini, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Berdamai dengan semua orang. Sekalipun orang itu menganggap kita musuh dan tidak menyerang, kita berupaya untuk berdamai. Itu harus kita lakukan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, ini firman Tuhan, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi hak pembalasan itu bukan saudara-saudara dan saya, tetapi hak dari Tuhan. Jadi jangan kita membalas. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan yang mengadili dia. Kalau dia bersalah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, justru ketika mereka melakukan, kita harus memberkati. Dan yang paling unik, saudara-saudara, bagi mereka yang tidak senang, bagi kita tetap harus melayani dia. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, musuhmu atau orang yang memusuhmu lapar, berikanlah ia makan. Jika ia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Tapi tidak mungkin, Pak Pendeta. Kalau sudah keras hati, mana dia mau rasa ada bara api di kepalanya? Toh seperti itu. Saya sudah lakukan, tapi tidak merasa ada bara di kepalanya. Padahal baranya itu sudah luar biasa. Kayu buangin kalau orang Toraja bilang. Kayu pangka. Baranya panas sekali, tidak apa-apa. Lakukan saja. Ya. Jangan. Lakukanlah itu, berbuatlah demikian. Ya. Jangan dikalahkan oleh kejahatan. Maksudnya apa? Kita harus juga melawan dengan kejahatan. Tidak. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sangat aneh Bapak Ibu saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita harus melakukan tindakan tanpa pamrih dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita, kita tetap harus mengasihi. Ini ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 8 sampai 42 di sana. Ya. Bagaimana Yesus mengajar kita tentang kasih. Bukankah dalam kehidupan ini salah satu kecenderungan manusia ketika dihina, diperlakukan secara tidak adil, disakiti oleh orang lain adalah membalas dendam. Itu adalah sesuatu yang memuaskan. Ada alasan mengapa seseorang membalas dendam, saudara-saudara. Bagi pembalasan dendam, balas dendam dapat memulihkan rasa keadilan dalam hidupnya. Mungkin menyembuhkan sakit hatinya, mendongkrak reputasinya. Kan seperti itu kalau balas dendam. Oh, tunggu saya. Setelah itu kau lihat mito, mendongkrak reputasinya dan memberikan pengaruh mungkin positif sesaat dalam hidupnya. Karena apa? Dia merasa bangga dan senang. Orang melakukan balas dendam karena beberapa alasan, seperti karena merasa marah atas pelanggaran norma yang dilakukan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus dalam hal ini mengingatkan murid-muridnya, bahkan dia mengutip hukum dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 ayat 23 sampai 25. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Pada waktu itu prinsip mata ganti mata adalah hukum yang adil karena membatasi manusia dari kecenderungan mereka untuk membalas dendam melebihi apa yang pantas untuk pelanggaran orang. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak pernah terdengar sebelumnya tentang ajaran apa yang dikatakan Yesus. Dan ini aneh. Yesus mengubah hukum balas dendam dengan kasih karunia, kesabaran,
cinta kasih. Yesus juga menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk pembalasan. Ketika Yesus dengan tegas menentang kejahatan yang ditujukan kepada orang lain, ia tidak pernah membalas dendam ketika kejahatan diarahkan kepadanya secara pribadi. Dia dihina, disiksa, dianiaya, diseret kemana-mana. Dia dilukai dengan cambuk yang sangat tajam, dipermalukan. Tetapi apa kata Yesus terhadap mereka? Terkutuklah engkau? Tidak. Dia bisa mampu melakukan. Dengan perkataannya bisa dia menghabiskan segala sesuatu pada saat itu. Tetapi perkataan Yesus luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Yesus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya ketika dia berbicara tentang hukum Allah. Yesus memberikan standar baru, tidak hanya berdasarkan persyaratan keadilan, yakni memberikan hak masing-masing, tetapi berdasarkan kasih, cinta, kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa makna tuntutan dan teladan Yesus bagi kita? Apa yang membuat murid Yesus berbeda dari orang lain? Apa yang membuat kita orang Kristen berbeda dengan orang lain? Yang membedakan murid Kristus dan membedakan kita dengan orang lain adalah memperlakukan orang lain bukan sebagaimana mereka pantas, tetapi bagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan, yakni dengan cinta kasih, belas kasih, cinta dan anugerah. Seperti itu yang menjadi milik kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya orang Kristen sering membuat orang non-Kristen heran ya. Kenapa sih orang Kristen sesabar itu? Ataukah mungkin orang mengatakan ini orang Kristen bodoh kah? Ya, seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada keluarga yang namanya keluarga Haidar Asri. Beberapa saat yang lalu, bulan yang lalu bertemu dengan saya. Dia berbicara bagaimana dia mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Yesus menyatakan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan keluarganya. Satu hal yang saya kutip dari semua kesaksiannya, istrinya bilang begini, dulu waktu saya SMP sampai SMA, saya sering bertengkar dengan teman-teman saya, berdebat tentang agama. Dan saya sering pojokkan mereka. Dan dia sering tidak mampu berbicara. Tetapi ada satu kata yang dia bilang, katanya, dengan keluarga yang masih muslim ini. Kalau kau melihat kuasanya Tuhan kami, pada saat engkau menderita, pada saat engkau bergumul, pada saat engkau tidak berdaya, berdoalah dalam nama Tuhan kami. Kau akan menyaksikan kuasanya Tuhan kami. Benar, amin. Kuasa Tuhan itu nyata. Padahal saya bilang, pasti waktu itu kamu mau coba-coba Tuhan kami. Betul Pak Pendeta, tapi luar biasa. Dan hari ini saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Saya persilakan saudaraku, Pak Aher dengan istri mana? Anak-anak berdiri. Silakan berdiri. Mana ibunya? Ada di belakang? Itu. Secara institusi, administrasi mereka belum Kristen. Tetapi secara iman mereka sudah Kristen. Silakan duduk. Tolong Bapak Ibu Saudara-saudara menyapa kalau bertemu dengan dia. Sudah beberapa minggu ini dari saya sementara membina dia sudah sangat rindu sekali untuk dibaptis. Saya bilang jangan dulu. Tidak seperti di gereja lain. Tidak seperti di tempat lain. Begitu mau langsung kita tidak perlu buru-buru. Iya. Mereka muslim. Mungkin saudara-saudara tidak sadar. Berapa minggu ini dia ada di sekitar saudara-saudara. Saya katakan datang ibadah. Saya tunda bulan depan, saya baptis kamu dengan anak-anakmu bertiga. Saya katakan dengan mereka, tidak semua orang Kristen, bahkan saya sebagai pendeta, mengalami seperti hal apa yang kamu alami. Dan perkataan saya mengatakan, jangan kamu mengatakan bahwa nanti setelah Kristen, kamu akan nyaman-nyaman dan enak-enak saja. Tidak. Semakin dekat kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus, maka tantangan akan semakin berat.
Dan tantangan yang paling berat itu pertama-tama adalah keluarga kita sendiri. Saya katakan siap, mereka katakan kami sudah siap. Saudara-saudara, ternyata pergumulan itu kurang lebih 3 tahun. Bayangkan, kalau sudah 3 tahun, pasti yang katakan, sudah Mi, saya kembali saja. Mereka mencoba mendatangi satu gereja, tapi mereka tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mereka datang ke tempat ini, saya bilang katakan ini yang tepat. Satu hal saya mau katakan dengan mereka. Menjadi orang Kristen jangan coba-coba pernah membenci orang lain. Dan hari ini firman Tuhan, saudaraku keluarga, Haidar, Asri, ini bukan pilihan saya bacaan hari ini ya. Ini lembaga gereja kami yang memilih nats ini, tema ini. Dan saya khotbahkan hari ini, tepat sekali kamu ada di tempat ini. Ya, itulah orang Kristen. Orang Kristen sering membuat orang non-Kristen heran. Kita dimaki-maki, kita dikafir-kafirkan, gerejanya kita dibakar, dihancurkan, ngamuk-ngamuk. Isi Alkitab kita dilecehkan, diejek, di demo berjilid-jilid, bahkan Tuhan dihina pun. Orang Kristen tidak memperlihatkan reaksi amarah yang menakutkan. Terbuat dari apa hatinya ini orang Kristen? Kan begitu dunia bertanya. Terbuat dari apa hatinya ini orang Kristen? Atau kok ini orang Kristen tidak punya reaksi? Kenapa tidak mereka melakukan sesuatu yang mengerikan dalam hidupnya? Atau mereka penakut? Bukan. Kami bukan penakut. Kita bukan penakut. Tetapi kita memiliki kasih. Kita bukan orang bodoh. Tetapi kami orang pandai. Orang bodoh dalam iman kita adalah orang yang tegar tengkuk. Kita memiliki iman sehingga kita mempunyai kecerdasan iman dalam kehidupan kita. Kasus Cidahi, ya, 1 minggu yang lalu, di mana anak-anak kita sedang retret, anak Semar, datang orang ngamuk-ngamuk, banting sana, banting sini, bongkar sana, bongkar sini, bahkan simbol kekristenan yang paling luar biasa, salib, diturunkan, dibalik, dipakai pukul, tempat segala macam, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Tidak satupun orang Kristen pada saat itu beraksi. Betapa bodohnya orang Kristen ya. Hatinya terbuat dari apa? Karena kita mempunyai kasih. Firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berikan kepada Allah. Dia yang akan menangani persoalan. Apa kerjaan kita? Memberkati mereka. Mendoakan. Saya katakan dengan saudara kita, keluarga Pair, kalau ada orang yang mencaci maki kamu, menghina kamu, mengkafir-kafirkan apa kamu, segala macam, katakan Tuhan memberkatimu. Itu saja cukup. Dia hina, katakanlah Tuhan memberkatimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak saya saudara dan saudara dalam hidup. Karena itu, teguhkan dan kuatkan iman saudara-saudara. Menghadapi persoalan apapun, serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Kristus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan. Dan hari ini, minggu ini, selain persembahan mingguan kita yang akan kita masukkan di kantong-kantong kolekte, tetapi juga persembahan syukur bulanan kita yang akan kita antar ke depan dan memasukkan di kotak-kotak, sekaligus mungkin juga ada persembahan nasar dari Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami informasikan ketika kita maju ke depan, yang di sisi kanan kami di situ, kalau keluar itu lewat masuk di dalam, keluar, datang masukkan amplopnya di kotak, kemudian masuk kembali lewat pinggir sana. Demikian seterusnya. Demikian juga sebelah kiri sini, keluarnya lewat tengah juga, kemudian masuknya lewat
pinggir. Sehingga dengan demikian akan indahnya dalam persekutuan kita jika kita tertib di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu, sambil persembahan syukur dijalankan, kotak-kotak persembahan, pundi-pundi persembahan syukur dijalankan, kita akan iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, untuk menyerahkan persembahan kita untuk pelayanan Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami terus menikmati kemurahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apapun kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Engkau begitu baik dan setia dalam hidup kami. Bahkan terus memperhatikan akan segala kehidupan kami, pergumulan kami, bahkan kebutuhan kami. Di sana Engkau begitu baik Tuhan. Dalam hari-hari perjalanan hidup ini Engkau selalu ada. Karena itu Tuhan, patutlah kami harus bersyukur dalam hidup kami. Menandai ungkapan sukacita dan syukur kami Tuhan.
Saat ini kami datang membawa persembahan kami di altar-Mu untuk pelayanan-pelayanan. Bapa berkati persembahan ini, supaya dapat dipergunakan di setiap ladang-ladang-Mu, supaya dapat dipakai untuk melayani sesama kami, dan berkat-berkat-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan Engkau terus memberkati, dan juga Engkau terus mengingatkan kami, supaya berkat-Mu itu Tuhan kami terus menggunakannya secara bijaksana, juga kami pakai untuk melayani sesama kami. Ini Tuhan persembahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami datang bawa kepadamu. Amin. Jemaat disilakan. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami. Terima kasih.
Terima kasih atas persembahan tarian-tariannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, untuk bersama-sama mengikrarkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya kita datang di hadapan Allah. Lalu kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidupnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu seraya merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi sungguh kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah yang patut kami agungkan dan muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan Engkau telah menolong memberkati kami dalam segala hal. Karena itu Tuhan, kami harus meresponi akan kemurahan-Mu. Kehadiran kami pada saat ini adalah bagian respon kami Tuhan. Kami datang memuliakan nama-Mu, kami datang bersama-sama duduk di hadapan hadirat-Mu sebagai saudara bersaudara. Kami bersyukur Tuhan, boleh menyatakan ungkapan sukacita dan syukur kami lewat persembahan untuk pelayanan. Terlebih lagi kami bersyukur ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau pun hadir menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mau menggugah mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami. Supaya dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau melihat apakah yang Engkau kehendaki terus ada dalam hidup kami. Firman-Mu sungguh luar biasa. Engkau mengajar kami untuk mengasihi sesama kami, siapapun mereka. Bahkan Tuhan, mereka yang membenci kami, yang memusuhi kami, kami pun harus memberkati. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami supaya firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan ketika kami menghadapi tantangan dan rintangan, Tuhan, teguhkan kami supaya kami terus bersabar menjalani kehidupan kami, bahkan mendoakan mereka yang melukai hati kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Dalam seminggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberkati kekasih-kekasih kami sehingga beberapa orang boleh bersuka cita atas penambahan usia. Kekasih kami Yunus M, Stella, Natasha, Frederica Sonaru, Krival Sidupa, Yonatan Lada, Sulu Rimba Putra Tonga, Herlina Mangiwa, Olivia Krishna Laban, Yufeal Bedri, Hesron Papang, Lefran Kalaeng, Joel Junior, De Alfredo, Frigiani, Christine Sinaga, Anugrah Chris News R, Aldo Julio Boonde, Kristabella Daniel Tonga, Emi Bulo, Leni Susianti, Jupri Suku, Axel Julianto, Susana Isak Tapi, Dina Purung, Beni Tengkano, Joshua Aurelio Lomboan, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang bersuka cita atas penambahan usia mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan beberapa keluarga kekasih. Keluarga Bapak Janes Sipayung bersama Ibu Ira Meilani Sonda. Keluarga Bapak Octavianus bersama Ibu Dorcas. Keluarga Bapak Madika bersama Ibu Agustina Pasang.
Dan mungkin masih ada keluarga-keluarga yang lain bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Karena itu kami bersuka cita atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memelihara kekasih-kekasih kami, sehingga mereka bersuka cita atas penambahan usia. Juga kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam keluarga mereka, sehingga mereka bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah di tengah sukacita itu mereka terus boleh melihat bahwa apa yang mereka alami, menikmati, ini anugerah-Mu Tuhan. Dan bersama-sama dengan segenap kekasih kami mau bersyukur. Dan di balik itu juga kami terus mau berdoa, peliharakan terus Bapa dalam sepanjang hari perjalanan hidup mereka. Juga kami mau bersyukur Tuhan, beberapa kekasih kami yang saat lalu mengalami kelemahan tubuh, sekarang Tuhan mereka ada dalam masa pemulihan. Karena itu kami terus Tuhan mau pertaruhkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni George, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Boonde, Ibu Ana Suwarsi, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Bidan Mariana, kekasih kami Ampamu Penatua FN Bonde, Bapak Penatua Petrus Sidupa, dan mungkin masih ada dalam masa pemulihan yang lain. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, karena itu Tuhan kami terus memohon, teruslah memberkati mereka dalam kehidupan mereka saat ini. Dan juga hamba-Mu Tuhan mau menyerahkan segenap jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Kau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita menyembah Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, di sisi kehidupan kami lain, mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepadamu. Kasihani kami Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu Engkau memampukan kami supaya kami mau meninggalkan dan bahkan membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami. Dan kami terus mau belajar hidup kudus. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan dalam keberadaan kami, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan tolong kami, biar kasih-Mu terus bersama dalam sepanjang hari perjalanan hidup kami. Dalam kehidupan keluarga sebagai suami istri, bahkan mungkin sebagai orang tua tunggal ayah, orang tua tunggal ibu. Mampukan kami semua Tuhan untuk terus menjalani kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kasih Tuhan terus terjadi dalam sepanjang hari perjalanan hidup kami. Mampukan kami terus untuk berkarya dalam hidup kami, untuk terus menopang, menjalani kehidupan rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, waktu, tenaga, pikiran yang terus kami curahkan dalam berbagai aktivitas pekerjaan, dalam disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami terus boleh menjalani sebagaimana Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan, waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan jangan sia-sia. Berkat-Mu akan tercurah dengan berbagai cara dalam hidup kami, sehingga kami terus boleh memperoleh itu Tuhan. Kami gunakan untuk perjalanan masa depan keluarga, anak-anak, dan juga terus menunjang setiap pelayanan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, Engkau juga Tuhan mengikat kami terus dengan tali kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, supaya kami terus saling bahu-membahu memikirkan dan menyelesaikan segala tanggung jawab, bahkan mungkin perkara dalam kehidupan keluarga kami. Secara khusus Tuhan, dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, Engkau berikan kasih setia-Mu, kesabaran kepada ibu-ibu yang begitu setia mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, mempersiapkan akan segala kebutuhan dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka terus boleh menjalani itu dengan penuh sukacita, dan mereka boleh melihat bahwa ini bukan beban kehidupan keluarga, tetapi ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan apa yang mereka lakukan juga Tuhan jangan sia-sia. Di balik semua itu Tuhan akan menjadi buah berkat juga bagi kehidupan keluarga mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami baru mau berdoa juga buat anak-anak kekasih kami. Mereka adalah harta yang sangat berharga Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan kami mohon dalam masa pertumbuhan mereka, Engkau Tuhan peliharakan mereka sehingga mereka boleh bertumbuh sehat sejahtera. Di tengah-tengah kesibukan mereka Tuhan, baik mereka bermain di rumah, terlebih lagi mereka yang pergi dan pulang meninggalkan rumah, menuntut ilmu, bekerja, Tuhan tuntun sertai. Engkau Tuhan hadir dalam hidup mereka.
memberikan semangat kepada mereka yang menuntut ilmu, biarlah mereka sungguh-sungguh mengejar cita-cita mereka dan kelak mereka akan memperoleh yang terbaik. Dan mereka yang telah bekerja, berikan juga tanggung jawab yang baik Tuhan, supaya mereka terus menekuni itu. Setiap perolehan yang Engkau berikan Tuhan, mereka juga gunakan untuk masa depan mereka. Dan biarlah Tuhan kasih Tuhan menaungi sepanjang perjalanan hidup mereka. Jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya dalam segala kehidupan anak-anak kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, pemuda dan pemudimu Tuhan, dalam menanti masa depan, baik pekerjaan maupun jodoh, Tuhan teguhkan dan kuatkan iman mereka, supaya mereka juga jangan terperosok oleh pengaruh duniawi Tuhan. Sampai akhir hayat mereka, biarlah mereka Tuhan memegang teguh bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, tunjukkan juga jalan terbaik di mana Engkau mempersiapkan masa depan buat anak-anak kekasih kami. Keluarga kami yang terpisah, baik orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kami yang harus berpisah dengan kami Tuhan, oleh karena berbagai kesibukan yang mereka harus lalui tempat lain. Seperti Engkau memberkati, menolong, mengasihi kami di Kendari, demikian pengharapan kami. Semuanya juga itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan semua orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan, bagi mereka yang dalam kesusahan, yang berduka, Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Kami mau berdoa buat kekasih kami, keluarga Bapak Mika Paunganan, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan, ayah terkasih Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan. Karena itu Tuhan mohon Engkau hadir di tengah-tengah duka mereka. Hiburkan mereka Tuhan dengan firman, pelayanan-pelayanan yang terjadi di sana Tuhan, Engkau berkati hamba-hambamu, sehingga pelayanan itu menjadi berkat juga bagi kehidupan segenap keluarga yang berduka. Semua rencana-rencana perjalanan sampai pemakaman, bahkan kembalinya keluarga kekasih kami, Tuhan tuntun sertai berkati sehingga ia boleh pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga mau berdoa Bapak bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Tuhan, tidak tempat kami untuk mengadu, menyerahkan akan segala pergumulan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, tolong berkati kekasih-kekasih kami dalam kelemahan mereka. Kekasih kami Ibu Mercy Jaswari, Marsi Laisa, Octavianus Bonga, Johan Rampualo, Pen Masa Ginting, Ibu Nirwana, Ibu Nalsi, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam kelemahan mereka oleh karena sakit yang terbaring di rumah sakit ataupun yang hadir pada saat ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segala usaha yang terus mereka lakukan untuk pemulihan jangan sia-sia. Sarana-sarana yang mereka terima dalam hidup mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang mereka terima Tuhan, pakai semua itu sebagai alat-Mu untuk menjamah kekasih-kekasih kami dengan harapan dan doa kami. Segenap kekasih kami akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Juga kami terus mau menyerahkan akan keberadaan kekasih-kekasih kami dalam pengharapan mereka kepadamu. Oleh karena usia lanjut, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Engkau lihat pengharapan mereka. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua Tuhan sebagai alat-Mu untuk hadir meneguhkan, menguatkan dan melayani mereka. Sehingga dalam pengharapan itu sungguh Tuhan mereka boleh melihat Engkau peduli dalam hidup mereka. Demikian juga pelayanan Tuhan dalam tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai majelis, pengurus kategorial, para panitia, teristimewa panitia, pemilihan penatua diaken yang sedang bekerja, tim musik, tata usaha, kosor, dan apapun yang kami mau kerjakan Tuhan. Mampukan kami dalam panggilan mulia ini supaya kami terus mengemban seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga pelayanan dalam lingkup kasih sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja-Mu Tuhan. Mampukan hamba-hamba-Mu di sana untuk terus melayani, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga semakin banyak orang yang datang untuk menyerahkan hidupnya, untuk Engkau selamatkan dalam hidup mereka kepada-Mu Tuhan. Juga kami terus mau berdoa buat pemerintah kami, baik di daerah, negara, bahkan dunia ini,
Demi kerinduan kami Tuhan terciptanya ketentraman dan kedamaian. Mampukan semua pemerintah Tuhan sehingga mereka terus boleh menjalani. Supaya dimanapun kami boleh berada, di sana kami terus juga boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas persekutuan yang indah boleh terjalin bersama pada siang hari ini. Dan sebentar Bapa kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Seperti Engkau membawa kami tadi, demikian pengharapan kami. Biarlah kami nanti kembali dengan sorak-sorai pujian dan terus menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, ini ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Warta Jemaat 13 Juli 2025 sebagai berikut. Yang pertama, mengawali Warta Jemaat pagi ini, pendeta dan penatua diaken mengucapkan selamat ulang tahun kepada sidang jemaat yang merayakan ulang tahun dari tanggal 13 Juli sampai dengan 19 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Selanjutnya, untuk ibadah rayon atau tidak ada perubahan, cuma ada tambahan bahwa di rayon 4 para keluarga Bapak Sastian Setiawan itu digabung dengan PK Lansia. Info BPMJ Jemaat. Disampaikan kepada komisi-komisi dan kategorial Jemaat Orel bahwa berakhirnya pelaksanaan program kerja semester 1 Januari sampai dengan Juni 2025. Maka diharapkan kepada masing-masing untuk melaksanakan evaluasi dari tanggal 9 sampai dengan 18 Juli 2025 pada tingkatannya. Rapat kerja Majelis Jemaat Orel semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Kemudian BP3J Orel akan melaksanakan pembinaan pemeriksaan administrasi, pengelolaan, perbendaharaan, dan aset jemaat Orel dengan jadwal sebagai berikut. Bendahara rayon-rayon, yaitu dari rayon 1 sampai dengan rayon 5, hari Senin tanggal 14 Juli 2025, pukul 18.00, tempat ruang konsistori. Kemudian bendahara-bendahara kategorial PK PKB, PK Perki, PK Smart, PK PG, PK Lansia hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 pukul 18 tempat ruang konsistori. Bendahara Jemaat Orel hari Rabu dan Kamis tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025 pukul 18.00. Masing-masing bendahara menyiapkan buku kas, laporan keuangan, dan inventaris dengan nota pembelian, laporan aset-aset dengan bukti pemilikannya. Kemudian, panitia pemilihan penatua dan diaken. Dengan ini, panitia pemilihan mengundang dengan hormat calon penatua dan diaken terpilih hasil pemilihan tahap pertama periode 25-2030 untuk hadir mengikuti pembekalan calon penatua dan diaken yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 waktu jam 8 pagi sampai dengan jam 18.00. Tempat Gedung Gereja Ora et Labora. Bagi calon penatua dan diaken, karena sesuatu hal tidak dapat hadir sebagaimana syarat pembekalan,
maka dapat mengikuti pembekalan calon penatua dan diaken di Gepsultra Jemaat Hebron Watu Bangga, Kendari pada hari Minggu 27 Juli 2025 waktu jam 8 dengan menyampaikan daftar kepada panitia pemilihan penatua dan diaken Jemaat Orel untuk didaftarkan. Demikian disampaikan. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada jam kedua ini yaitu laki-laki 69, perempuan 109, jumlah 178. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, jika saudara-saudara mau menyapa keluarga kekasih kita tadi Bapak Haidar, atau mau bercerita tentang bagaimana dia dilawat oleh kasih Tuhan, bagaimana dia mengalami hal yang luar biasa dengan kasih Yesus, bisa bertemu, berjabat tangan dan bercerita nanti kalau mau. Baik, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, saya jemput berdiri saudara-saudara, dan sebelum menerima berkatnya, kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan kasih keras, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kamu kini dan selama-lamanya. Amin. NKB 197 ayat yang pertama kita akan nyanyikan untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Besarlah untungmu jika Yesus
Demikian ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kalau lagi main musik lihat juga ke kita, jangan kok menghayal lihat yang lain. Asik. Nenek udah lihat dia. Iya, memang ya. Sebelahan tadi lah.